Sekarang kita masuk ke penjelasan ya. Aku akan menjelaskan di level yang kedua, yaitu guild. Energinya atau frekuensinya di angka 30, ini agak di atasnya shame kemarin ya. Ini aku akan menjelaskan. Ini sebenarnya rasa bersalah yang kayak gimana sih? Jadi di sini rasa bersalahnya itu lebih kepada punya perasaan atau punya tingkatan penyesalan yang sangat tinggi, kemudian menyalahkan diri sendiri, dan juga ada indikasi masokisme. Kalau kalian pengen tahu masokisme, mungkin suatu saat aku akan bikin video khusus untuk penjelasan masokisme itu apa. Yaitu istilah psikologis ya, gangguan psikologis. Oke, lanjut lagi. Jadi kadang-kadang orang-orang yang masih masuk ke dalam fase guilt ini ya, atau perasaan bersalah, seringkali dia menjadi korban atau dia itu playing victim itu digunakan untuk memanipulasi orang lain dan menghukum orang lain gitu ya. Jadi ini benar-benar benar-benar apa ya, definisi orang yang dia ini ke diri sendiri kejam, ke orang lain juga kejam kan, kayak gitu. Makanya kan ini perusak ya. Kalau di dalam apa namanya, di bawahnya pride ini kan masih dalam force atau rusak ya, kita sebaiknya harus keluar dari situ kalau kita dalam kondisi atau masih masuk ke frekuensi tersebut ya. Nah, di sini rasa bersalahnya itu terlebih yang dimana dia ini bisa tidak bisa memaafkan diri sendiri ya atas perilaku yang dilakukan di masa lalu, dan makanya yang aku bilang kemarin ini masih ada indikasi untuk suicide gitu. Indikasi untuk suicide-nya sangat besar ya. Jadi biasanya dia kalau ke dirinya sendiri itu nggak bisa menjaga diri, misalkan ngebut-ngebutan di jalan, terus kemudian dia nggak sadar resiko yang dia hadapi gimana, kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk perasaan bersalah ini masuk ke tingkatan yang kedua, angkanya 30, di mana dia ini menganggap hidup itu seperti setan. Kemudian dia menganggap Tuhan itu. Terus kemudian dia itu emosinya itu masuk ke dalam rasa bersalah dan juga ingin menyalahkan orang lain gitu ya, yang seperti tak bilang tadi. Dia playing victim tuh untuk memanipulasi biar orang lain ini tersiksa gitu ya. Kayak gitu sih, untuk menghukum orang lain, biasanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman kenal dengan orang-orang yang ciri-cirinya seperti yang aku bilang tadi, sebaiknya kalau kamu bukan orang yang profesional, sebaiknya kamu menghindar ya. Atau kalau memang kamu ingin membantu dia, sarankan dia untuk ke orang-orang profesional seperti psikolog atau psikiater, karena dia benar-benar